Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum hari ini kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan guru pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum mulai belajar, Bu Guru ingin ingatkan anak-anak terlebih dahulu untuk selalu menjaga kesehatan, terutama di kondisi pandemi sekarang ini. Ya, jangan lupa untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tetap untuk melaksanakan protokol kesehatan. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masih berada di tema 1, subtema 2, submateri PPKN dan Bahasa Indonesia. Sebelum anak-anak menyimak video berikut, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu sebagai berikut. Adanya keberagaman di lingkungan sekitar membuat kita harus selalu menjaga kerukunan. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sila Pancasila. Nilai sila yang pertama yaitu nilai ketuhanan, yaitu contohnya bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya. Nilai kedua yaitu kemanusiaan. Contohnya, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak ketika menyelesaikan masalah, menjenguk orang sakit, dan membantu orang yang kesusahan. Nilai sila ketiga yaitu persatuan. Contohnya, gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerah sendiri, dan mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Nilai sila keempat yaitu kerakyatan. Contohnya, pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Nilai kelima yaitu nilai keadilan, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Adapun contoh perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila yaitu contohnya ada di lingkungan sekolah, anak-anak bisa simak, ada di lingkungan rumah, anak-anak bisa lihat pada layar, yaitu yang terakhir ada di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kamu dapat menggunakan tabel. Ayo, simaklah cuplikan paragraf berikut. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun, padatnya kegiatan sehari-hari membuat banyak orang enggan untuk berolahraga. Selain memerlukan waktu luang, terkadang kegiatan olahraga juga memerlukan biaya dan alat-alat khusus. Hal itulah yang membuat sebagian besar orang malas untuk berolahraga. Nah, ide pokok paragraf tersebut adalah salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan berolahraga. Nah, selanjutnya untuk menemukan ide pokok dalam teks lisan. Apa itu teks lisan? Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya, percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu.
Cara menentukan ide pokok pada teks lisan, yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. 3. Tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Nah, anak-anak, sekarang coba anak-anak simak cuplikan paragraf berikut. Kita harus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi sampah plastik. Tujuannya agar tanah tetap subur dan lingkungan kita tetap sehat. Beberapa cara dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Salah satunya adalah membawa kantong belanja dari rumah saat hendak berbelanja. Nah, ide pokok paragraf tersebut adalah cara mengurangi sampah plastik. Selanjutnya, menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Nah, teks percakapan itu termasuk ke dalam teks lisan. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Yang pertama yaitu mendengarkan teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang ketiga, menentukan topik teks percakapan. Yang keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Yang kelima, menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Nah, materi selanjutnya yaitu bagaimana menentukan ide pokok dalam teks lisan. Ayo anak-anak ingat kembali langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks lisan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, tentukan kalimat utama dari teks lisan yang kamu dengar. Nah, anak-anak, simaklah cuplikan paragraf berikut. Amir mengungkapkan, bila dikelola dan dibudidayakan, kata itu bisa dimanfaatkan untuk komoditas ekspor baru. Indonesia merupakan pengekspor kata terbesar di dunia. Kebanyakan kata yang diekspor adalah kata sawah, ungkap Amir. Sayangnya, kata yang diekspor merupakan hasil eksploitasi langsung dari alam, bukan budidaya. Hal itu akan mengancam kelestarian alam. Nah, anak-anak, ide pokok dari paragraf di atas adalah pembudidayaan kata. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Nah, ide pokok merupakan inti pembahasan dari suatu teks. Langkah-langkah yang perlu anak-anak perhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan yaitu yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. Kemudian yang ketiga, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Yang keempat, tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Yang kelima, tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Selanjutnya, kita akan membahas menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Nah, untuk langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok, yang pertama anak-anak lakukan yaitu catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks. Yang kedua, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga,
Buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Yang keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Yang kelima, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Yang keenam, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Nah anak-anak, itu tadi dia pembelajaran kita hari ini. Untuk anak-anak, Bu Guru titip pesan untuk selalu ingat makan makanan yang bergizi agar anak-anak tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa anak-anak.